Acara akan segera dimulai. Dimohon untuk seluruh insan cakra mematikan mic dan menghidupkan kamera karena selama kegiatan berlangsung akan direkam. Yang belum mematikan mic-nya dan menghidupkan kameranya dipersilakan. Saya ulangi, yang belum mematikan mic-nya dan menghidupkan kameranya dipersilakan karena selama pelatihan ini akan dilakukan rekaman. Baik, dari layar yang pertama boleh di capture dulu Mas Adit. Baik, untuk seluruh insan cakra, silahkan klik link absen yang ada di kolom komentar yang di-share oleh Mbak Pierre untuk absen dan sertifikatnya. Untuk peraturan pelatihan hari ini, untuk ada yang bertanya, boleh dilambaikan kamera atau melalui kolom komentar. Yang belum absen, silakan absen dulu. Diklik linknya untuk pengisian nama lengkap dan gelar karena untuk sertifikat. Oh, baik, sudah. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, salam pagi kita semua. Selamat datang untuk seluruh insan cakra yang sudah bergabung dalam Zoom meeting hari ini. Apa kabar hari ini? Dahsyat, sukses, luar biasa. Boleh dihidupkan dulu ya mic-nya ya. Apa kabar hari ini? Dahsyat, sukses, luar biasa. Sukses luar biasa, Siapa kita? Cakra Medika 100% Indonesia Go Nusantara. Lemas semua ya. Belum pada sarapan ya? Cakra Medika. Pak Pura Teratif Prespasin Analisis bisa. Oke, baik. Halo. Yang terhormat Bapak Robi. Yang di family ada nggak? Bisa. Ya, oke. Baik, sekali lagi saya reminder untuk teman-teman boleh dimatikan mic-nya dan dihidupkan kameranya. Yang terhormat Bapak Robi selaku CEO SMB Group, yang kami hormati Bapak Dwi selaku Direktur Utama Cakra Medika, yang kami hormati Bapak Irul selaku General Manager Cakra Medika, yang kami hormati seluruh manajer cabang dan supervisor masing-masing divisi, dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar yang diadakan oleh HRD Cakra Medika, yang terdapat 2 sesi, yang mana sesi pertama dengan tema etika dan etiket pelayanan dengan narasumber Ismail Malewa Lalu. Saya Retno selaku pembawa acara pada hari ini akan membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan, selanjutnya adalah sambutan, selanjutnya pemaparan materi, sesi tanya jawab, sharing session, dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Dwi, kepada beliau dipersilakan. Pak Dwi sudah join, Pak? Oke, baik, terima kasih Mbak Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya marilah kita bersyukur pagi ini kita masih diberikan kesehatan ya, masih bisa hadir dalam pelatihan online ya yang diadakan oleh teman-teman HRD. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ismail Malewa Lalu yang telah berkenan memberikan materi kepada teman-teman cakra semua, insan cakra sekalian, dengan tema pelatihan atau seminar ini ya, webinar ya, pelatihan ya, penerapan etika dan etiket dalam pelayanan. Ya, saya berharap teman-teman sekalian bisa mengikuti acara pada pagi hari ini sampai siang nanti dengan seksama, dan setelah mendapatkan ilmunya, saya berharap teman-teman kita semua bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan kita sehari-hari, terutama dalam melayani pasien-pasien tercinta kita. Ya, saya berharap juga teman-teman menyiapkan catatan kecil ya,
Mungkin nanti tema-tema yang penting itu apa yang disampaikan oleh Pak Ismail, tolong dicatat, kemudian nanti dijadikan sebagai bahan untuk belajar, untuk terus mengupgrade, improve, memperbaiki pelayanan kita, sehingga tingkat kepuasan pelanggan kita itu kian hari kian naik, kian bertambah. Mungkin itu sambutan dari saya, Mbak Retno, tidak panjang kali lebar, padat saja. Selamat belajar teman-teman sekalian, dan sekali lagi terima kasih tim HRD yang sudah memfasilitasi kita semua untuk belajar pada hari ini. Sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewi atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Bapak Ismail Malewala Lilo. Mas Adit boleh dibantu untuk CV-nya, Mas? Baik, Bapak Ismail Malewala adalah seorang hotelier lulusan IDA Indonesia yang berkompeten di bidang waiter front desk yang memiliki pengalaman kerja sangat menarik. Di bidangnya yaitu dari pernah bekerja sebagai waiter at Aon Hotel Wahid Hasim Jakarta, night audit at Grand Jok Pro dan Mogot Jakarta, front desk agent dan acting supervisor at Ibis Jakarta Tamrin Jakarta, senior waiter at Yaucha by Hapkasan Group KSA Riyadh Saudi Arabia. Dan selanjutnya head waiter at Michelle Langgeo KSA Riyadh Saudi Arabia, dan sekarang sedang bekerja di F&B supervisor at Idea Grand Hotel Metro Lampung. Ternyata juga mati. Saya reminder kembali untuk teman-teman yang belum mematikan mic, dipersilakan untuk mematikan mic terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kepada Bapak Ismail Malewala, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Retno atas waktunya yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Selamat pagi. Yang terhormat segala pimpinan dari PT Cakra Medika yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Kemudian yang terhormat rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya. Ya, mohon maaf tadi sempat terputus Mbak Retno. Baik, silakan. Jadi saya ulang lagi, di kesempatan pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang penting untuk kita perhatikan sebagai sektor pelayanan, khususnya di front office department atau di frontliner department. Itu kenapa sangat pentingnya etika dan etika di dalam pelayanan. Untuk karena itu, kalian semua sudah mengerti betapa pentingnya sikap dan perilaku kita sebagai seorang pelayan yang profesional. Oleh karena itu, materi kita pada kali ini akan fokus membahas tentang etika dan etiket sebagai pekerja profesional. Bisa dibantu untuk materinya, Mbak Retno? Ya, baik. Bisa next saja. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang etika dan etiket sebagai pekerja front profesional, khususnya ini sangat penting sekali sebagai kita frontliner department atau front office department. Ini sangat penting karena kita adalah yang bekerja, first impression, kesan pertama ketika kita bertemu dengan tamu atau tamu yang berkunjung ke perusahaan kita adalah kita sebagai frontliner atau sebagai front office atau resepsionis. Nah, oleh karena itu, sebelum kita masuk kepada materi inti pada pagi hari ini, di sini saya akan menegaskan terlebih dahulu bahwasanya siapa sih kita, apa sih pekerjaan kita itu adalah tentang profesi. Profesi, apa sih itu profesi? Kita sebagai pekerja atau sebagai front office department, sebagai frontliner, itu termasuk dalam kategori profesi. Kenapa dikatakan kategori profesi? Karena sebuah profesi itu harus memiliki keahlian dan pengetahuan khusus sesuai dengan bidang pekerjaannya.
dan memiliki kaidah dan standar moral sesuai kode etik profesi atau standar buku di dalam pelaksanaan pekerjaannya, dan harus memiliki izin khusus berupa lisensi atau sertifikat untuk mendapatkan untuk dapat menjalankan pekerjaan kita. Nah, itu jadi untuk rekan-rekan semua, kita ini adalah seorang profesi. Kenapa kita dikatakan profesi? Pekerjaan kita dikatakan profesi karena kita sudah melewati fase-fase mulai dari di universitas atau mulai dari di ujian-ujian atau pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan lisensi atau sertifikasi. Baik, bisa selanjutnya. Baik, apa sih manfaat kita menerapkan etika di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam dunia pekerjaan? Yang pertama, kita akan menjadi pribadi yang menarik. Kemudian kita akan memiliki sikap dan perilaku yang baik. Kemudian kita juga bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kita akan mendapatkan penghargaan dari orang lain, rasa segan, dan rasa hormat. Perhatian juga kita dapatkan ketika kita menerapkan etika dan etiket itu di dalam interaksi kita di dalam masyarakat sosial. Dan yang paling terpenting adalah kita dapat meningkatkan citra diri kita. Next. Apa yang dimaksud dengan etika itu? Nah, di sini apa yang dimaksud dengan etika adalah etika itu merupakan panduan bersikap dan berperilaku. Atau lebih jelasnya ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban. Etika selalu berlaku walaupun tidak ada saksi mata, dan ini bersikap sifatnya adalah mutlak. Etika itu berlaku ketika tidak ada saksi mata. Contohnya di dalam interaksi kita dengan masyarakat sosial, di dalam interaksi kita sehari-hari, contoh etika itu adalah yang bersifat mutlak. Kita tahu bahwasanya mencuri itu dilarang. Dan itu sifatnya mutlak. Dan itu akan berlaku ada ataupun tidak ada saksi mata. Bahwasanya kita tahu bahwasanya mencuri itu dilarang. Kemudian etiket. Etiket itu berlaku secara temporal. Dan etiket itu merupakan aturan bersikap dan berperilaku di dalam interaksi kita di masyarakat. Menjadi peraturan sopan santun di dalam pergaulan serta kehidupan di bermasyarakat. Dan intinya adalah etika itu merupakan panduan bersikap dan berperilaku. Kemudian etiket itu adalah tata cara atau aturan bersikap dan berperilaku di dalam interaksi kita dengan masyarakat sosial. Next. Nah, apa sih perbedaannya dari etika dan etiket itu? Etika merupakan sesuatu yang berada di dalam niat kita, dan merupakan segala sesuatu yang berasal dari nurani kita, jiwa kita, dan etika merupakan sebuah kepastian dan diakui oleh masyarakat apakah itu baik dan apakah itu buruk. Kemudian etiket merupakan bentuk atau tata cara kita bersikap dan berperilaku. Etika berlaku jika ada interaksi di dalam lingkungan kita, ada interaksi dengan kita, dan berlaku berdasarkan situasi dan kondisinya yang harus ditunjukkan pada saat interaksi itu berlangsung. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita menerapkan etika itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa di next. Baik, jadi etika kita sebagai seorang pekerja yang harus kita terapkan di dalam dunia pekerjaan yaitu adalah tanggung jawab.
yang kedua yaitu konsisten, dan yang ketiga terbuka, inovatif, dan high motivation. Ini etika kita sebagai seorang pekerja profesional, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai ini. Tanggung jawab di dunia pekerjaan, kita harus memiliki sikap tanggung jawab yang telah diberikan kepada manajemen pada karyawannya, dan konsisten melakukan pekerjaan kita dengan standar operasional yang telah diberikan oleh perusahaan. Kita bersikap terbuka, menerima kritik dan masukan dari rekan-rekan kerja, dari bawahan-bawahan kita, dari pimpinan kita, itu harus kita terapkan di dalam dunia pekerjaan. Kemudian inovatif. Ketika kita memiliki sebuah ide atau gagasan baru yang dapat meningkatkan kinerja atau dapat meningkatkan pelayanan dari perusahaan kita, itu sangat dibutuhkan. Kita sebagai seorang pekerja profesional sangat membutuhkan sikap inovatif ini. Dan tentunya kita memiliki tingkat motivasi yang tinggi untuk bekerja. Dan apa manfaatnya ketika kita menerapkan etika dan etiket di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yaitu adalah bertindak lebih profesional saat kita bekerja. Jadi ketika kita bekerja itu akan lebih profesional ketika kita menerapkan sikap etika dan etiket di dalam pekerjaan kita. Kemudian menjaga perilaku dan membuat keputusan sesuai dengan aturan etika. Yang selanjutnya itu mengembangkan diri sendiri, mengembangkan organisasi atau perusahaan, serta semua orang yang bekerja sama di dalam bekerja sebagai tim. Menjaga harkat dan martabat diri dan perusahaan yang tergabung di dalam profesi kita. Meningkatkan kepercayaan pihak lain terhadap kinerja personal dan asosiasi. Jadi, maksudnya meningkatkan kepercayaan pihak lain terhadap kinerja personal dan asosiasi. Ini sangat penting untuk menerapkan etika itu, karena kenapa? Kadang jika kita memiliki etika dan etiket yang baik di dalam bekerja atau selama kita bekerja, biasa manajemen atau pimpinan itu tidak menutup mata mereka untuk melihat kinerja kita. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita memiliki etika dan etiket yang baik, itu juga akan berdampak pada diri kita, mulai dari promosi, jabatan ataupun yang lainnya. Bisa di next selanjutnya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita menerapkan etika itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah appearance atau penampilan. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk menerapkan di dalam pekerjaan kita sebagai frontliner department, yaitu appearance. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya untuk masalah appearance ini atau penampilan. Dan appearance itu adalah bagaimana bagian dari penampilan itu sendiri yang harus kita perhatikan adalah yang pertama yaitu adalah performance atau bagaimana cara kita menampilkan keseluruhan mengenai image kita dan tampilan kita, yaitu adalah performance. Yang kedua adalah dressing. Bagaimana cara kita memadukan pakaian atau busana yang kita kenakan, bagaimana cara kita memadukan warna yang kita kenakan, dan cara menempatkan busana kita sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Jadi dressing ini adalah mencerminkan pakaian kita, adalah mencerminkan kepribadian kita. Ketika kita memiliki berpenampilan yang rapi, kita akan merasa percaya diri. Kita akan merasa meningkatkan kepercayaan diri kita, dan image kita itu akan terlihat bagus ketika kita memperhatikan dressing atau cara berpakaian kita. Contohnya yaitu kita tidak boleh menggunakan pakaian pesta untuk berangkat bekerja.
Begitu juga sebaliknya, pakaian dinas kita ataupun pakaian bekerja kita juga tidak boleh digunakan di luar dari jam kerja atau perusahaan. Saya ambil contoh kecil di bagian dressing ini, biasa di dalam dunia pekerjaan atau di dalam perusahaan kita mendapatkan uniform atau alma mater, bahwasanya itu adalah identitas diri kita, identitas yang mengetahui bahwasanya kita adalah milik dari perusahaan ini, yaitu menggunakan uniform atau pakaian dinas kita. Oleh karena itu, kita sebagai pekerja profesional harus menjaga alma mater kita. Yang pertama, ini banyak terjadi di dunia pekerjaan, dimanapun ini sering terjadi. Saya ambil contoh kecilnya yaitu di jam istirahat. Biasa di jam istirahat itu kalau di dalam pekerjaan jam istirahat kita sering keluar dari kantor atau kita sering keluar dari perusahaan untuk makan siang di luar tempat kerja, atau bahkan biasanya tempat kerja sudah menyiapkan tetapi kita ingin mencari makanan yang lain, itu kita biasa keluar untuk mencari makan di warung-warung terdekat dari perusahaan kita. Kita masih menggunakan uniform atau pakaian kerja kita, pakaian dinas kita untuk istirahat dan makan siang. Itu termasuk dalam kategori etika berpakaian. Jadi kita harus menjaga image perusahaan kita. Jika kita di luar terjadi sesuatu dan kita sedang menggunakan alma mater atau perusahaan kita, itu akan teridentifikasi bahwasanya dari salah satu pegawai perusahaan ini, perusahaan A melakukan tindak kekerasan, dan itu kita sedang menggunakan uniform atau identitas dari perusahaan kita. Itu di contoh kecilnya. Kemudian biasanya yang terjadi di kaum pria ini biasanya terjadi dan smoking. Biasanya ada beberapa lokasi yang tidak boleh merokok. Kemudian kita masih menggunakan alma mater atau menggunakan uniform pakaian dinas kita, dan kita ambil istirahat, kita biasa ambil sebatang atau 2 batang untuk melakukan istirahat. Tetapi kita sedang masih pakai uniform atau pakaian dinas kita, itu termasuk di dalam kategori etika. Biasa untuk mengantisipasinya, jika kita ingin istirahat, kita bisa menggunakan jaket atau sweater untuk menutupi identitas kita, bahwasanya kita adalah staf atau karyawan dari perusahaan tertentu. Itu untuk antisipasinya, untuk menutupi identitas. Kemudian yang selanjutnya yaitu hygienity atau kebersihan. Sebagai seseorang yang ingin menampilkan sesuatu yang menarik, kebersihan, kerapihan merupakan salah satu kewajiban yang harus kita tampilkan. Jika kita bersih, kita rapi, itu akan enak juga untuk dipandang. Itu salah satu dari etika di dalam kategori approach ini. Kemudian yang kedua adalah etika secara pribadi yang harus kita tampilkan, yaitu adalah komunikasi, cara kita berkomunikasi. Bagaimana komunikasi kita berlangsung yang harus kita pahami, yaitu adalah eye contact. Kenapa eye contact harus kita perhatikan? Jadi ketika kita berbicara dengan seseorang, kita harus memperhatikan kontak mata. Ini sangat harus diperhatikan. Jadi contoh sebagai front office department atau frontliner yang langsung bertemu dengan customer atau tamu, eye contact ini sangat diperlukan. Karena kenapa? Ketika kita berbicara, melakukan eye contact itu bahwasanya kita sedang memperhatikan lawan bicara kita. Jika ada yang berbicara tetapi kita tidak melakukan eye contact, itu sudah teridentifikasi bahwasanya kita tidak memperhatikan. Dan yang kedua adalah speaking. Pada saat kita berinteraksi speaking juga atau gaya berbicara, kita
harus perhatikan pada saat kita berinteraksi berbicara akan selalu dinilai dengan orang lain. Oleh karena itu, jagalah selalu kata-kata yang kita munculkan, kata-kata yang kita keluarkan, dan kata-kata yang kita ucapkan, itu harus kita perhatikan. Begitu juga dengan penulisan, bentuk tulisan, kerapihan tulisan, dan penelitian penulisan merupakan etika bagaimana cara kita berkomunikasi. Untuk selanjutnya, bagaimana cara kita bersikap dan berperilaku, yaitu yang harus kita perhatikan adalah body language atau bahasa tubuh. Ini sangat perlu kita perhatikan, bahwasanya bahasa tubuh ini sangat perhatikan ketika kita berbicara di depan masyarakat sosial atau kita berbicara di depan tamu, ini sangat perhatikan. Gestur juga termasuk dalam kategori body language. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, kita tidak boleh mendekap tangan kita, atau bahasanya petentang-petenteng atau selengean, itu nggak boleh ketika kita sedang berbicara dengan tamu atau lawan bicara kita. Kemudian jauhkan tangan kita dari saku. Biasa kadang kita itu berbicara karena sudah kebiasaan tangan kita masuk ke saku, itu termasuk di dalam kategori etika bersikap dan berperilaku. Kemudian human relation, yaitu bagaimana cara kita membina hubungan antar sesama masyarakat sosial. Di dalam menerapkan etika itu sendiri, yang harus kita juga pahami adalah bagaimana cara kita menjalin hubungan kita secara personal kita, secara pribadinya kita, karena pada saat kita berinteraksi dengan lingkungan, kita akan berhadapan dengan keluarga, kita akan berhadapan dengan lingkungan kerja kita, kemudian kita juga akan berinteraksi dengan masyarakat sosial. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri kita, kita harus menjaga di mana kita berada, kita harus menyesuaikan etika, sikap, dan perilaku kita. Dan contoh, dalam berhubungan kita dengan keluarga, kita harus tahu bagaimana cara kita bersikap sebagai orang tua, bagaimana cara kita bersikap kepada orang yang lebih tua, dan kita juga harus tahu bagaimana cara kita menempatkan diri sebagai anak-anak atau yang lebih muda dibandingkan yang sudah tua, dan kita berinteraksi kepada keluarga yang lainnya. Itu sangat perlu diperhatikan. Jangan sampai kita tersinggung atau kita menyinggung perasaan orang lain. Itu masuk di dalam kategori etika. Kemudian yang selanjutnya adalah di dalam lingkungan pekerjaan. Etika bersikap dan berperilaku di dalam dunia pekerjaan itu sangat diperlukan, teman-teman. Jadi kita harus menjaga hubungan kita dengan rekan kerja kita, dengan pimpinan kita, dengan bawahan kita. Itu harus kita memiliki hubungan yang baik, atau yang tadi sudah kita cari itu human relation, hubungan antara sesama manusia. Yang di dalam kategori dunia pekerjaan, kita juga harus memiliki hubungan yang baik kepada pemimpin. Karena kenapa? Kepada pimpinan kita harus memiliki hubungan yang baik. Karena pemimpin atau leader kita di dalam kita bekerja itu sebenarnya sama posisi kita, yang posisi kita saat ini sama. Hanya saja mereka lebih dulu mempelajari hal ini dibanding kita. Oleh karena itu kita harus memiliki sikap hormat, kemudian sopan santun kepada pimpinan. Kita akan selalu memerlukan sosok seorang pemimpin di dalam bekerja. Yang pertama, contoh kecil ketika kita terjadi masalah di front office department atau di frontliner. Ada masalah kecil, oke, kita masih bisa menyelesaikan, tetapi kadangkala namanya dunia pekerjaan ada saja masalah-masalah yang datang, dan suatu saat kita tidak bisa menghandle atau menangani komplain
Oleh karena itu kita membutuhkan sosok pemimpin untuk menyelesaikan komplain itu secara kepala dingin, secara apa yang sudah dilakukan atau dialami oleh seorang pemimpin. Kemudian rekan kerja juga kita harus memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja. Karena kenapa? Kadang di dalam pekerjaan kita tidak tahu. Kalau di pekerjaan itu kan kadang ada 2 shift atau 3 shift. Mungkin hari ini kita masuk pagi, besok masuk malam, kemudian masuk sore lagi, dan kadang kita badan itu drop. Ban drop, kita tidak bisa masuk kerja untuk masuk hari selanjutnya. Nah, ini jadi hubungan kepada dengan rekan kerja harus kita perbaiki. Ya, jadi rekan kerja kita juga bisa nge-backup kita bahwasanya ketika kita sedang sakit, kita tidak bisa masuk kerja, itu kita bisa bertukar shift atau backup untuk sementara waktu, dan itu berlaku juga untuk kedepannya jika ada suatu hal terjadi kepada rekan yang lain, kita bisa membantu atau nge-backup pekerjaannya. Jadi itulah kita harus menjaga hubungan antar sesama rekan kerja. Kemudian dengan bawahan juga, jika kita sudah menjadi seorang pemimpin atau di kelas supervisor up, itu kita juga harus tahu bagaimana kita bersikap kepada bawahan kita. Jika kita ingin meminta bantuan, mintalah dengan cara yang baik, dengan menggunakan pertolongan atau minta bantuannya. Jangan pointing atau menyuruh, itu juga termasuk di dalam human relation, hubungan dengan bawahan kita. Kemudian di dalam lingkungan bermasyarakat, kita juga harus tahu bagaimana berinteraksi dengan tetangga, dengan rekan-rekan pergaulan kita, sehingga pada saat kita berinteraksi dengan masyarakat, kita akan tetap selalu menjaga image dan atau kesan diri kita menjadi selalu yang terbaik. Itulah gunanya kita menerapkan etika dan etiket di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi image kita di dalam masyarakat, di dalam keluarga, dan atau di dunia pekerjaan itu akan terlihat selalu yang terbaik. Citra diri kita akan selalu dipandang baik jika kita menerapkan etika, sikap, dan berperilaku itu tadi. Bisa dilanjut? Nah, kemudian di dalam etika itu sendiri ada kata-kata yang kita sebut sebagai magic word atau kata-kata magic. Yang pertama yaitu adalah please, sorry, dan thank you. Itu tadi yang sudah kita bahas. Please, atau ketika kita ingin meminta pertolongan, mintalah dengan cara yang baik-baik. Minta bantuannya dengan minta pertolongannya, tidak pointing atau asal-asal suruh. Jadi itu masuk di dalam kategori etika dan berperilaku. Yang kedua adalah sorry. Selalu meminta maaf apabila kita melakukan kesalahan atau kita telat, atau kita melakukan kesalahan atau kita telat di dalam bekerja, itu kita selalu katakan sorry. Itu akan lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah thank you. Thank you atau terima kasih, kita harus selalu ucapkan terima kasih ketika ada rekan kerja yang membantu. Itu harus selalu kita ungkap. Nah, berikut adalah contoh kata-kata yang bisa kita gunakan dan kata-kata yang tidak boleh kita gunakan di dalam kerja. Yang ini khususnya yang lebih ditekankan yaitu adalah sebagai front office department atau frontliner, itu sangat diperlukan sekali. Jadi kita akan saya coba di dalam di departemen front office ini, kadang ada saja tamu atau customer yang meminta sesuatu atau meminta informasi yang kita tidak tahu, yang kita yang ataupun yang memang tidak ada di dalam perusahaan kita. Jadi kita tidak boleh bilang tidak bisa atau tidak ada di dalam perusahaan kita, tidak ada. Dalam beretika kita harus
menggunakan kata-kata yang tegas juga. Baik Bu, akan saya coba. Kemudian saya bantu cross check terlebih dahulu. Mohon kesediaannya untuk menunggu atau mohon kesediaannya untuk menunggu sebentar. Mohon maaf karena telah menunggu. Terima kasih, silahkan dengan senang hati. Baik, Ibu, Bapak tentu saja meminta pertolongan. Itu kita bisa gunakan kata-kata itu. Dan jika kadang memang di dunia pekerjaan itu seperti itu, kita mendapatkan request atau permintaan dari tamu yang memang tidak ada standarnya di dalam tempat kita bekerja, itu tidak ditentukan. Jadi kata-kata inilah yang harus kita coba. Jadi tidak perlu kita nggak usah bilang tidak bisa, tidak mungkin, atau jangan, bahkan bukan saya, terserah Ibu atau Bapak, itu terserah. Itu kita nggak boleh gunakan. Bisa di next selanjutnya Mas, ini ada sedikit video untuk contoh bagaimana yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan kita sebagai front office department atau di frontliner. Bisa di setel sebentar, kita sambil break sebentar. In this video, we are going to present to you the importance of guide. Geeta is a front desk executive. Geeta will now enact the Narayana way of handling the customers. A customer comes to the desk to inquire. Excuse me. Good morning. How may I help you? Step 1. Greet the customer and smile. Greet the customer according to the time of the day in a smiling conversational tone. I want to meet a neurologist. Do you want to meet any specific doctor? No, I don't know anyone specific. Dr. Manoj is here today. Are you visiting Narayana for the first time? Yeah. Step 2 is to understand the customer's billing information. Ask for previous invoice or name in case he is an old customer. In case of a new customer, please ask him to fill in the registration form. You have to fill in the registration form, sir. The registration fees is 400. Once you have understood the billing information, create the invoice and inform the customer of the amount he has to pay. That's step 3. Hand over the invoice to the customer in a polite manner. Thank you, sir. This is your file and the invoice, sir. Doctor is there in room number 27. Please go straight and take the first right from there. Step 4 is directing the customer to the appropriate location. He should not be left on his own to wander around clueless. He should be properly guided to the right location. Is there anything else I can do for you, sir? No, thank you. Thank you, sir. And finally, step 5 is ending the interaction by asking the customer, "Is there anything else I can do for you?" Please ensure that you don't leave your smile and politeness and always look at the customer while talking with him. Geeta has given an excellent representation of a front office executive. She has succeeded in impressing the customer. You can also do the same. What do you say? Nah, berikut adalah contoh video yang baik untuk ketika ada customer yang datang untuk bertanya atau melakukan registrasi. Berikut adalah contoh video yang bagus. Untuk rekan-rekan front office department, saya rasa sudah sering sekali berinteraksi dengan masyarakat atau dengan tamu-tamu. Bisa di-setelkan video yang tidak boleh dilakukan, contoh video yang itu tadi. Yang pertama adalah tadi video Geeta is a front desk executive at Narayana Hrudayalaya. A customer comes to the desk to inquire. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Yeah.
I want to meet a neurologist. Fill this. Already filled this. Where is your old file? 400. Excuse me. What next? Next. What's happened to the healthcare these days? Do you think you could have handled it in a better way? Nah, berikut contoh yang tidak bagus rekan-rekan untuk diterapkan dalam pekerjaan, khususnya di front office department. Kadang sesibuk apapun kita, kita tidak boleh mengabaikan customer, atau tidak boleh mengabaikan tamu kita. Hal ini sering terjadi di dunia pekerjaan. Karena kita sedang ada pekerjaan yang lain, kita sedang bad mood, itu terjadi ketika ada tamu yang datang, kita cuekin tamu itu. Secara tidak langsung, mereka akan merasa upset atau merasa tidak dilayani dengan baik. Oleh karena itu, video yang pertama adalah video yang bagus, contoh yang bagus untuk kita gunakan. Mengapa di front office itu sangat penting? Karena adalah kesan pertama di dalam dunia, di dalam suatu perusahaan itu kita dapatkan di front office department, atau khususnya kita pribadi lah yang harus memberikan image yang terbaik kepada karyawan, kepada customer, yaitu mencontohkan kepribadian dari perusahaan kita juga untuk kedepannya. Bisa dilanjut ke materi selanjutnya tadi, admin. Nah, berikut kita masuk ke materi grooming, atau kita bisa katakan appearance atau penampilan. Apa sih grooming itu? Grooming itu adalah penampilan diri seseorang atau penampilan diri dan tenaga pelayan pada waktu bekerja, atau memberikan pelayanan kepada rekan kerja dan customer atau tamu-tamu kita untuk memberikan kesan yang positif bagi orang lain. Itu sangat penting sekali penampilan. Next. Nah, jadi aspek-aspek apa saja sih yang termasuk di dalam kategori penampilan? Yaitu yang pertama adalah kebersihan, keseluruhan, kebersihan dari keseluruhan, yaitu terkait rambut, terkait kuku, mulut atau gigi, kemudian uniform atau dressing atau pakaian, kemudian make up. Kalau di rumah sakit biasa yang sangat diperhatikan yaitu adalah di bagian pelayanan, di customer service atau di front office department. Ini harus sangat kita perhatikan ini untuk grooming atau penampilan, karena penampilan pun termasuk di dalam kategori etika atau etika cara kita berpenampilan. Next. Nah, berikut adalah contoh atau gaya rambut untuk seorang pekerja profesional untuk laki-laki. Yang pertama, itu kita tidak boleh menyentuh di atas telinga. Di bagian sini itu untuk rambut. Untuk pria itu tidak boleh sampai menyentuh. Etika yang baik itu seperti itu, etika berpenampilan. Kemudian alis atau bahkan menyentuh bagian belakang kerah. Atau menyentuh alis itu seperti poni. Itu harus kita selalu menggunakan gel atau pomade untuk selalu terlihat rapi sebagai front office department. Kemudian tidak boleh terlalu panjang juga, apalagi sampai menyentuh kerah belakang. Itu tidak diperbolehkan. Kalau kita biasa di dalam perusahaan itu memiliki standar penampilan tersendiri. Akan selalu menghadirkan penampilan yang rapi. Tadi ketika kita berpenampilan yang rapi, kita juga akan lebih percaya diri ketika kita
berinteraksi dengan lawan bicara kita. Rambut wajah atau harus dipangkas dengan rapi, yaitu kumis atau cambang itu harus dicukur dengan rapi. Nah, kemudian janggut juga tidak dianjurkan. Nah, kalau di negara kita ini di Indonesia, janggut memang tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan, boleh, tapi harus dengan yang rapi. Kalau di Eropa atau di Timur Tengah sana, genetik mereka kan janggut itu kan tebal-tebal, apalagi di Timur Tengah itu mereka memang berjanggut. Jadi tidak dipermasalahkan asalkan dengan keadaan yang rapi. Itu. Jadi tidak apa-apa berjanggut asalkan rapi, intinya itu. Next. Nah, kemudian untuk gaya rambut untuk yang perempuan, kalau nggak berhijab itu ikalah rambut Anda dengan gaya rambut yang rapi. Kalau nggak berhijab, jadi kita juga harus mengingat rambut kita yang rapi. Jika rambut Anda lebih panjang dari garis rahang atau sepundak biasanya itu harus diikat menjadi sanggul. Itu etika untuk rambut, untuk interior atau penampilan. Kemudian rambut itu kita tidak boleh diwarnai, harus warna hitam atau alami. Ini etika kita berpenampilan untuk wanita. Tapi kalau di kebanyakan sih di dunia kesehatan atau di mana-mana itu sekarang sudah menggunakan hijab. Kalau yang menggunakan hijab, bisa dilanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah kuku. Jagalah kuku Anda akan tetap pendek dan bersih, alami dan tanpa cat kuku. Coba dilihat kukunya masing-masing tuh. Apakah ada yang seperti di gambar yang di bawah ini? Atau itu, jadi etika kita sebagai etika penampilan kita yaitu harus selalu terlihat rapi, termasuk di kuku ini. Boleh kita agak sedikit panjang kukunya, tetapi tidak boleh seperti gambar yang di bawah ini. Kemudian cat kuku juga tidak dianjurkan, itu termasuk di dalam kategori etika. Ketika kita bekerja di suatu perusahaan itu biasanya memiliki standar juga untuk berpenampilan. Kemudian yang selanjutnya, gigi atau penampilan mulut. Ini juga harus kita perhatikan. Ingat untuk selalu berkumur setelah makan, atau bahkan kita kalau di pekerjaan kan kita punya loker biasanya, itu selalu menyediakan sikat gigi dan pasta gigi atau untuk berkumur. Itu sangat penting ini, karena apalagi khususnya front office department, kita yang selalu berinteraksi dengan tamu. Pertama kali kita berinteraksi dengan tamu, jika kita memiliki bau mulut yang tidak segar, otomatis rekan bicara kita pun akan ngerasa tidak nyaman. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian bagi para laki-laki ini biasanya kan merokok. Nah, ini sangat penting juga. Penting bagi Anda untuk berkumur setelah setiap setiap saat dan menggunakan penyegar mulut. Itu sangat diperhatikan. Untuk yang merokok ini biasanya untuk mas-masnya. Tetapi kita juga untuk antisipasi biasa bisa menggunakan permen atau apa yang berbau segar atau menyegarkan. Itu kita juga bisa antisipasi pakai permen biasanya. Biasanya daun mint juga itu bagus untuk menyegarkan mulut, itu daun mint itu juga bagus. Kemudian selanjutnya, kemudian adalah pakaian. Your uniform talk a lot about you. Cara berpakaian Anda yaitu mencerminkan kepribadian Anda. Ketika kita berpakaian yang rapi, tadi image kita akan terlihat di mata orang lain itu rapi dan enak untuk dipandang. Karena kenapa? Kesan pertama ketika kita bertemu dengan seseorang itu terbentuk di 5 menit pertama. Jadi ini rekan-rekan perlu perhatikan. Kesan pertama itu terbentuk di 5 menit pertama ketika kita berinteraksi dengan masyarakat atau dengan rekan kerja. Ketika kita berpenampilan rapi, kesan kita akan
terlihat lebih segar, lebih menarik gitu. Seragam yang bersih, disetrika dengan baik, rapi, dapat diterima dengan dihargai setiap saat ketika kita berinteraksi. Ini. Dan tambahan lagi biasa ini, jangan lupa kita sebagai pekerja profesional harus memperhatikan ini yang dinamakan grooming atau penampilan, dan selalu menggunakan deodoran yang terpenting, karena jika tidak menggunakan deodoran sudah pasti itu akan aromanya akan sedap sekali itu. Bisa selanjutnya. Nah, ini untuk make up. Nah, ini khususnya untuk para ibu-ibu ini, untuk para wanita. Make up juga kita terlalu banyak riasan akan mengganggu penampilan Anda di depan orang lain. Jadi over make up juga itu tidak baik untuk penampilan kita. Berias secukupnya dan terlihat sederhana sudah cukup untuk kita. Apalagi khususnya di hospital ini ya, di kesehatan ini kita tidak terlalu menggunakan make up yang berlebihan. Jadi secukupnya itu akan lebih baik untuk kita. Next. Nah, sepertinya sudah. Itu tadi adalah beberapa etika cara berpakaian, kemudian atau etika berpenampilan atau grooming. Itu sangat perlu diperhatikan juga untuk kita sebagai pekerja profesional. Hal itu yang harus diperhatikan. Kemudian di sini kita akan membahas etika seorang profesional. Etiket itu berasal dari kata bahasa Perancis atau etiket yang artinya adalah etika. Etika pelayanan adalah sebuah sikap atau tata krama yang berhubungan dengan moral yang harus dimiliki oleh setiap orang, yang dipakai landasan untuk berbuat baik dan sopan kepada sesama, kepada rekan kita, kepada masyarakat sosial, atau ketika kita berinteraksi dengan masyarakat. Next. Nah, etika dan tata cara untuk seorang profesional staff. Nah, yang pertama, yaitu selalu sapa pasien atau kolega dengan senyuman dan pertahankan ekspresi ramah dan menyenangkan. Ini selalu diperhatikan untuk front office department. Selalu sapa pasien ketika kita berpas-pasan atau ketika kita, mohon maaf, terputus. Baik, silakan. Nah, kemudian yang selanjutnya, berdiri tegak, jangan melipat tangan di depan tamu, jauhkan tangan Anda dari saku. Itu tadi yang sudah kita bahas. Gestur atau bahasa tubuh kita harus kita perhatikan juga di dalam kita berinteraksi dengan tamu atau dengan customer. Kemudian yang selanjutnya, jangan bersandar di counter atau di station, meja, atau kapan saja dan terutama ketika berhadapan dengan pasien. Itu tidak dianjurkan untuk rekan-rekan semua. Kemudian jangan bermain-main dengan rambut, perhiasan, atau handphone biasanya yang sering terjadi pada saat Anda berinteraksi dengan pasien ataupun dengan keluarga pasien, itu tidak dianjurkan. Jadi ketika di dunia pekerjaan, cobalah bersikap profesional ketika kita bekerja dengan menerapkan etika dan etiket itu tadi. Ya, selalu bijaksana dan sopan, jangan pernah berdebat dengan pasien atau keluarga pasien biasanya. Selalu gunakan kata itu tadi, magic word itu tadi, mohon maaf atau terima kasih, itu ketika kita sedang berargumentasi kepada tamu atau kepada pasien. Itu kita jangan pernah berdebat. Apapun itu ketika kita, walaupun kita di posisi benar, walaupun kita di posisi yang baik, apapun itu tamu adalah tamu. Jadi kita tidak boleh untuk berdebat dengan tamu. Selanjutnya, next. Nah, yang harus kita perhatikan yaitu adalah jangan terlalu ramah dengan klien. Jadi kita juga harus jaga jarak, rekan-rekan semua, dengan customer kita. Kita tidak boleh terlalu
dekat dengan tamu, kita boleh saja berinteraksi dengan tamu, tetapi tidak jangan terlalu dekat dengan tamu, jangan terlalu akrab gitu. Kita harus menjaga jarak gitu, karena privasi tamu. Kemudian selalu penuh perhatian ketika berbicara dengan klien dan melihat klien ketika menyapanya. Itu tadi sudah kita bahas. Kemudian selalu melihat dan bertindak secara profesional. Pahami bahwa ada klien yang lain mengawasi perilaku kita semua. Jadi selalu itu tadi kita sudah bahas sebagai komunikasi. Komunikasi itu jagalah komunikasi kita, karena di sekeliling kita bukan hanya ada satu klien atau ada beberapa pasien yang lainnya juga. Kita harus menjaga komunikasi kita. Jangan sampai komunikasi kita berlebihan dengan tamu yang didengar oleh tamu yang lainnya, itu sangat tidak baik. Kemudian selalu tampil percaya diri dan bersikap positif. Nah, sikap positif itu tadi percaya diri ketika kita menerapkan etika penampilan, etika berbicara, etika kita berperilaku, itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Kemudian selalu dengarkan baik-baik apa sih keluhan klien saat berbicara dengannya. Itu harus kita perhatikan. Next. Kemudian coba untuk menggunakan nama klien jika mengetahuinya. Nah, ini biasa kalau tamu yang reguler atau mungkin kan ada juga tamu yang memiliki riwayat dan sering kontrol, kita harus recognize atau kita harus mengenali tamu. Jadi jika kita mengenali tamu kita alangkah baiknya kita menggunakan namanya, itu akan terlihat lebih akrab. Cobalah untuk mengajukan pertanyaan yang tepat atau untuk mengidentifikasi kebutuhan para klien. Bicara dengan jelas dan pertahankan nada suara, tadi intonasi, jangan menyebut atau membandingkan klien di hadapan klien lainnya. Nah, ini juga tidak boleh nih. Kita tidak boleh membanding-bandingkan tamu yang lain dengan yang lainnya, itu tidak boleh. Jangan pernah mendiskusikan agama atau politik dengan customer. Itu sangat tidak profesional, itu tidak dianjurkan untuk berbicara untuk masalah politik. Bersikaplah spesifik dalam menjelaskan. Jika Anda ragu, konsultasikan dengan rekan kerja atau segera kembali hubungi klien, bahwasanya informasi yang kita berikan jelas, tidak bertele-tele. Next. Yaitu identifikasi kebutuhan tamu dan cobalah untuk memberikan layanan yang antisipatif. Selalu amati apa yang terjadi di sekitar Anda dan bersiaplah untuk membantu klien saat dibutuhkan. Kemudian tunjukkan kepada para klien minat simpati kita atau sikap simpati kita kepada tamu, itu kita selalu tunjukkan. Luangkan waktu Anda untuk tamu dan jangan terburu-buru dengan mereka. Jadi ketika kita berbicara dengan tamu itu dianjurkan untuk luangkan waktu, jangan terlihat terburu-buru. Ya, kesannya sangat tidak baik ini untuk kepada staff. Kemudian selalu rekomendasikan atau menawarkan bantuan jika dibutuhkan kepada tamu. Next. Nah, ini tampak rapi tetapi tidak terlalu berlebihan kepada para klien. Selalu berusaha menjaga kontak mata dengan para klien, ini tadi sudah kita bahas. Kemudian harus memiliki pengetahuan produk yang baik dan terus memperbarui pengetahuan tentang produk dan layanan yang baru yang ditawarkan. Nah, ini sangat penting nih teman-teman front office. Jadi sebagai front office kita adalah seseorang yang pusat informasi dari semua sektor yang ada di suatu perusahaan. Nah, jadi kita product knowledge kita itu sangat penting. Jadi kita harus selalu update, khususnya untuk para pimpinan ini harus memberikan training jika ada update di dalam perusahaan.
Contoh, jika kita ada ruangan baru atau ruangan VIP, VVIP itu harus kita contoh. Kemudian kita juga harus mengetahui produk atau pengetahuan kita tentang produk yang terbaik. Biasa ini kalau di pengetahuan obat-obatan, biasanya harus kita perbaiki lagi pengetahuan kita tentang produk. Jangan sampai kita salah memberikan obat-obatan. Nah, ini sangat penting. Kemudian ketahui berbagai fasilitas dan layanan yang tersedia di perusahaan dan bersiaplah untuk menjelaskan detailnya kepada klien. Nah, itulah sikap-sikap kita sebagai pekerja profesional yang harus kita perhatikan di dalam dunia pekerjaan, khususnya di front office department ini yang ditekankan harus diperhatikan lagi. Bisa next. Memiliki pemahaman yang jelas tentang tata letak perusahaan, ini juga harus kita ketahui. Jadi tata letak perusahaan, kita juga harus tahu. Contoh yang sering terjadi adalah tamu menanyakan kamar mandi atau restroom, itu harus kita harus tahu juga, itu sangat penting itu. Tata letak perusahaan seperti musola, seperti kamar mandi atau tempat wudhu, ini kita harus memiliki juga, dan kita harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tata letak perusahaan. Itu mengapa kita harus ketika kita bekerja di tempat yang baru, kita melakukan orientasi, kita melakukan tur ke lokasi-lokasi di mana sih tempat letak toilet, di mana sih musola, di mana sih parkiran, itu kita harus tahu juga sebagai pekerja, apalagi khususnya front office department. Kebanyakan tamu bertanya pasti itu ke customer service atau front office department. Harus tahu lokasi dan pengaturan waktu. Ini biasa waktu jenguk atau kita harus tahu juga. Kemudian lokasi tempatnya kita harus tahu juga. Ketahui fungsi mana yang sedang terjadi dan di mana. Contoh jika ada event atau jika ada darurat, itu kita juga harus tahu. Yang mana yang sedang terjadi, di mana itu kita harus tahu. Memiliki pengetahuan yang baik tentang tempat dan lingkungan di mana klinik atau perusahaan berada, misalnya tempat-tempat menarik terdekat, jarak ke bandara dan lain-lain. Nah, ini juga sangat penting ini untuk front office ini. Jadi kita harus tahu bandara terdekat atau stasiun terdekat, karena kadang tamu dari luar kota datang ke perusahaan kita atau ke rumah sakit atau kemana, ke klinik, itu menanyakan, Mbak, kemudian akses apa aja sih yang diperlukan, bisa menggunakan taksi, ojek, atau yang lainnya. Kemudian tim meja depan atau customer service harus memiliki pengetahuan menyeluruh tentang semua paket pemeriksaan yang berbeda dan tingkatan mereka. Itu harus kita ketahui juga. Kayaknya udah selesai. Bisa next. Jadi kesimpulannya rekan-rekan semua, ya ini adalah terapkanlah sikap dan perilaku sebagai konsep image profesional berdasarkan etika dan etiket untuk memperoleh penghargaan, memperoleh rasa segan dan hormat dari lingkungan kita. Lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan kita bermasyarakat dalam berinteraksi sosial. Jadi sebenarnya sudah selesai materinya untuk dalam penyampaian etika dan etiket pelayanan. Saya kembalikan kepada admin. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila dari kekurangan itu dari saya pribadi. Saya kembalikan kepada admin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail atas penyampaian materinya, sangat menarik, yang tentunya memang expert di bidangnya. Untuk teman-teman yang bagian front office atau pelayanan medis, untuk seluruh cabang dipersilakan untuk bertanya dan diwajibkan.
Untuk pertanyaan pertama nih, Pak Ismail dari saya, untuk pengalaman di Saudi Arabia, itu kan biasa juga pasti ada peraturan yang tidak sesuai dengan yang di Indonesia, contohnya seperti jambang tadi. Nah, kalau misalkan ada beberapa petugas pelayanan yang tidak mengikuti sesuai dengan SOP di Saudi Arabia sana, apakah dikenakan sanksi tertentu atau bagaimana? Nah, itu bedanya di negara kita sama di negara maju, yaitu khususnya di Saudi Arabia. Dulu saya pernah berkunjung di salah satu rumah sakit terbesar di ibu kota Riyadh, Saudi Arabia. Dan peraturan di Timur Tengah ini, khususnya di Saudi, itu sangat ketat. Apabila peraturannya dikatakan tidak boleh, maka tidak boleh dilakukan. Apabila ada pelanggaran, itu sanksi sudah pasti, sanksi tidak ada toleransi. Ketika kita melakukan peraturannya sudah ditetapkan bahwasanya tidak harus berpenampilan seperti ini. Yang pertama mungkin kalau di Indonesia ini kita di tempat kita khususnya itu biasa akan didapatkan teguran atau peringatan pertama atau peringatan kedua, dan selanjutnya jika masih melakukan itu akan didiskualifikasi. Tetapi kalau di Saudi Arabia ketika mereka tidak melakukan sesuai standar operasional apa yang sudah ditetapkan perusahaan, itu sudah tidak ada toleransi. Itulah contoh kita kayak terjadi kemarin di periode pandemik, itu peraturan sangat ketat sekali. Memang jadi yang namanya masker itu benar-benar harus digunakan dimanapun dan kapanpun. Itu harus selalu digunakan. Apabila tidak dikenakan masker itu akan mendapatkan sanksi berupa, kalau di tempat kita itu adalah denda, itu didenda di sana, akan dikenakan denda. Jadi peraturan di Timur Tengah dan di negara kita ini benar-benar berbeda. Kalau di sana, jika ada yang tidak mengikuti aturan, berarti dia tidak bersedia untuk bekerja dan mengikuti peraturan perusahaan itu. Silahkan cari di tempat lain. Kalau memang kamu tidak mau mengikuti peraturan yang ada di negara kita. Tuh, kalau bedanya di Timur Tengah dengan di sini. Kalau di tempat kita itu biasanya masih ada toleransi itu. Baik. Jadi memang membedakan sekali antara negara yang maju dan berkembang ya. Tapi kan kalau di Indonesia kan mungkin penerapannya karena ada faktor-faktor toleransi yang lain, mungkin kasihan, lain sebagainya gitu. Kalau misalkan di Indonesia sendiri, bagaimana sih cara kita agar bisa tegas terhadap peraturan yang berlaku untuk ke karyawannya? Nah, itu sebenarnya kita kalau di perusahaan ada yang dinamakan itu sense of belonging atau rasa kepemilikan. Jadi ketika kita bekerja atau khususnya kita di pekerja yang profesional, kita itu sudah memiliki rasa atau sikap sense of belonging atau rasa kepemilikan. Jadi ketika kita bekerja di suatu perusahaan itu kita harus tahu visi misi perusahaan, kita sudah tahu kebudayaan perusahaan, dan kita harus menjaga itu. Jadi itu yang dinamakan sense of belonging. Jadi rasa kepemilikan. Contohnya hal-hal kecil seperti buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan sense of belonging atau rasa kepemilikan kita sendiri terhadap rasa kepedulian kita. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kita ketika memang kita bekerja di situ, kita harus membuang sampah pada tempatnya itu. Dan kita harus mengedukasi itu kepada seluruh karyawan. Nah, jadi yang terpenting adalah sense of belonging tadi. Kita memiliki rasa kepedulian atau rasa rasa kepunyaan kita terhadap perusahaan kita. Itu yang harus kita terapkan di dalam suatu perusahaan, sense of belonging, rasa kepemilikan. Jadi kita merasa kita bekerja di perusahaan ini, ya kita memiliki perusahaan ini. Ibarat perusahaan ini adalah rumah kita, itu contoh sendiri. Kalau rumah kita kotor, otomatis kita akan selalu langsung kita sapu atau kita bersihkan, kan seperti itu. Nah, itulah yang harus kita terapkan di dalam perusahaan. Jadi untuk peraturan yaitu tadi sense of belonging, dan itu berasal dari diri kita pribadi. Baik, terima kasih. Selanjutnya sudah ada pertanyaan dari Mbak Marsaulina Dara Anissa.
dari perawat in-house klinik cabang Bekasi. Izin bertanya, dalam kita bekerja akan ada istilah formal atau non-formal dalam berbicara terkait dengan pekerjaan yang saya sering bertemu dengan orang yang sama. Bagaimana cara berkomunikasi agar lebih akrab, tidak canggung, tetapi masih beretika. Terima kasih. Terkait dalam kerjaan yang saya sedang bertemu dengan orang yang sama. Nah, itu tadi jadi terima kasih dengan Marsaulina Dara Anissa. Nah, itu tadi sudah saya sempat singgung di materi kita. Kadang memang di dalam suatu pekerjaan atau di dalam suatu perusahaan, khususnya kita sebagai front office department, itu ada tamu yang memang sering berkunjung atau tamu reguler. Nah, tamu reguler itu yang sering berkunjung, bahkan kan nggak cuman, kadang memang ada sering tamu sakit, berobat, dan itu sudah sekali dua kali, cuman sekali berkunjungan. Tapi kalau yang sering bertemu, itu adalah yang dinamakan communication skill atau skill kita berkomunikasi, itu sangat perlu kita perhatikan. Jadi itu tadi, ketika kita bertemu dengan orang yang sudah sering berkunjung dan kita mengerti, itu tadi, kita harus recognize atau kita harus sebelum ketika tamu itu datang, kita harus recognize atau mengetahui bahwasanya namanya itu yang harus kita ketahui adalah namanya. Otomatis kalau tamu reguler kita akan mengetahui nama. Jadi yang harus kita lakukan adalah menyapa tamu dengan nama itu. Contohnya selamat pagi Pak Reno, selamat datang kembali. Ada yang bisa saya bantu? Ya, basa-basi seperti itulah yang harus kita terapkan di dalam berkomunikasi dengan rekan atau pasien atau klien yang memang reguler, tamu reguler. Yaitu adalah dengan basa-basi dan selalu menjunjung etika dalam berkomunikasi. Itu sangat penting. Yang pertama adalah recognize. Kemudian recognize yang lainnya yaitu kita mengetahui bahwasanya kita kalau tamu reguler dan yang sering check up itu pasti kita sudah tahu bahwasanya dia check up-nya bagian jantung seumpamanya. Otomatis dia memerlukan ada keperluan dengan dokter jantung. Itu harus kita ketahui. Kemudian dengan yang lain ada penyakit mata, otomatis dia membutuhkan dokter yang spesialis di bidang mata. Nah, itu jadi kita harus recognize kepada tamu. Kita tahu kebutuhan tamu sebelum tamu itu menanyakan, kita harus sudah tahu itu tadi. Ketika memang tamu itu reguler, pasti kita sudah tahu itu. Begitu Mbak Anissa, Dara Anissa, apakah cukup untuk jawabannya? Baik, selanjutnya dari Bayu Eka Widianto. Selamat pagi, saya Bayu dari staf medis. Bagaimana membentuk sistem pelayanan efektif, efisien, dan beretika? Ya, itu tadi untuk membentuk sistem pelayanan yang efektif, efisien, dan beretika. Itu tadi kita sebagai pekerja profesional, yang saya bilang tadi yaitu sense of belonging. Kita harus memang benar-benar tahu visi misi perusahaan kita. Kemudian tujuan perusahaan kita itu harus memang tahu. Jadi sense of belonging itulah kenapa pentingnya untuk membentuk sistem pelayanan yang efektif. Jadi kalau ada sumpama tamu membutuhkan sesuatu, kita akan tahu, kita sebagai pimpinan biasa atau pengurus perusahaan ini harus selalu memberikan training atau selalu memberikan pelatihan khususnya untuk pelayanan. Ya seperti contohnya ini, apa yang sedang kita lakukan ini yaitu pelatihan etika dan di dalam pelayanan. Dengan melakukan training seperti ini, itu akan membentuk secara internal kita untuk pelayanan yang efektif itu seperti apa, yang efisien itu seperti apa. Itulah gunanya kita selalu
improve, selalu mengembangkan kapasitas diri kita untuk menjunjung tujuan perusahaan itu, selalu melakukan training-training, pelatihan seperti ini untuk membentuk sistem pelayanan yang efektif dengan menentukan nilai-nilai yang efisien dan beretika itu. Baik, selanjutnya dari Rizkyan Argiantara. Selamat pagi, saya Rizky dari staf medis Bekasi terkait peraturan merokok. Apakah perusahaan atau tempat kerja ada standar tersendiri untuk menyediakan smoking area dan waktu tertentu untuk merokok karena tidak menutup kemungkinan di setiap tempat kerja ada perokok? Terima kasih. Nah, ini yang menarik nih pertanyaannya ini. Jadi itu tadi kan kita ada yang dinamakan etika dressing atau berpakaian. Kita di jam istirahat kadang memang di Indonesia ini memang banyak sekali persentase orang yang merokok. Di suatu perusahaan, itu kebijakan perusahaan masing-masing. Ada suatu perusahaan yang memang menyediakan tempat untuk smoking area, dan ada juga memang perusahaan yang benar-benar tidak menyediakan untuk smoking area. Itu kembali lagi ke perusahaan. Untuk smoking area dan non-smoking itu ditentukan dari perusahaan. Untuk perusahaan untuk area dan waktu tentunya. Ya, biasa untuk waktu dan area itu sudah ditentukan juga, kalaupun memang ada jam istirahat biasa untuk smoking area, jam istirahat itu kita bisa gunakan untuk merokok, kemudian areanya itu kembali lagi ke perusahaan masing-masing. Ada yang memang perusahaan yang menyediakan tempat untuk smoking, dan ada juga beberapa perusahaan yang memang menjunjung tinggi tidak ada smoking di dalam pekerjaan. Atau kalaupun memang pekerja yang ingin merokok, ya bisa keluar sebentar mungkin di luar area kerja. Jadi seperti itu untuk mengantisipasinya. Baik, selanjutnya dari Aziza, staf medis dari Cakra Medika Cikarang. Silahkan pada Mbak Nur Aziza, dipersilahkan untuk bertanya yang sudah melambaikan tangan. Baik, selanjutnya kita pertanyaan mungkin dari bagian HRD atau manajemen, ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan Mbak Fian. Halo Mbak Retno. Ya, silakan Mas Irul. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ismail. Dan Mbak Selamat Retno. pagi. Ya, saya ada 2 pertanyaan pagi ini. Jadi tema hari ini sangat menarik dan cukup memberikan banyak inputan kepada teman-teman FO. Nah, yang pertama, bagaimana cara menghadapi handling komplain? Jika ada komplain dari pasien atau mungkin tamu, itu apa yang harus dilakukan oleh si front office frontliner sendiri? Bagaimana sikapnya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon masukan, ini kan menjadi tanggung jawab Departemen HR ya, Pak Ismail ya, terkait dengan SDM. Nah, untuk training ini kan biasa orang Indonesia itu kan kalau habis training itu ngenanya itu berapa hari, paling seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan itu sudah bagus. Artinya perlu refreshment. Nah, apakah ada pengalaman di negara-negara luar terkait dengan program HR itu, bagaimana caranya agar standar ini tetap berjalan, tidak menunggu momen-momen saat training seperti ini? Apakah ada program-program yang mungkin bisa dikasih masukan kepada HR atau tim manajemen kita, Pak? Mungkin bisa mengadop dari negara luar, agar ini menjadi konsisten kepada teman-teman FO. Begitu Pak Ismail. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Khairul Anam ini. Sangat menarik sekali. Ini yang sudah saya tunggu, memang handling komplain ini pertanyaannya. Ini handling komplain di front office department ini sangat penting sekali. Bagaimana cara kita menangani yang adanya yang dinamakan komplain.
Jadi ada standar juga, ada pelajarannya juga memang untuk handling komplain itu. Ketika memang terjadi di suatu hospital atau di departemen lain yang klien kita melakukan komplain. Yang pertama, sikap yang harus kita perhatikan adalah dengarkan dulu apa sih keluhan tamu itu, apa sih masalahnya, itu harus kita dengarkan terlebih dahulu. Kita dengarkan baik-baik, bila perlu kita catat apa sih masalahnya. Jadi agar kita tidak lupa bahwasanya masalahnya adalah bla bla bla. Jadi kita harus tahu, bila perlu kita catat itu tadi. Kemudian ajaklah ketika memang ada yang komplain. Kalaupun memang biasa kalau di front office departemen itu counternya tertutup dan memang tidak bisa akses tamu untuk masuk ke dalam. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita sebagai front office, kita keluar dari office sebentar, kita temui tamunya, kita ajak duduk di suatu tempat, Mas. Itu untuk meredam, biasanya kalau memang tamunya komplain marah, untuk meredam itu kita ajak duduk, kita ajak relax dulu, kemudian berikan segelas air. Itu yang paling penting. Ketika memang lagi temperatur tinggi, kita ajak duduk dan kita berikan air, itu akan sedikit mereda untuk masalah komplainnya. Itu yang pertama harus kita lakukan. Kemudian itu tadi kita dengarkan baik-baik apa masalahnya, apa komplainnya. Setelah itu kita catat bila perlu. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu masalahnya, yang pertama harus kita lakukan yaitu adalah meminta maaf kepada klien kita. Jadi selalu ungkapkan kata maaf kita dan selalu tanamkan sifat simpati kita atau empati kita kepada customer. Jadi kita harus meletakkan posisi kita di posisi klien kita. Jadi kita merasakan juga komplain apa yang dirasakan oleh klien kita. Itu selalu ungkapkan maaf. Kemudian kalau memang handle-nya masalahnya itu bisa kita atasi sendiri, alangkah baiknya langsung kita eksekusi. Karena itu yang ketika ada komplain itu pasti biasanya bad itu, biasanya udah jelek itu kalau komplain. Nah, kalau biasa di perusahaan itu bukan komplain sebenarnya, kita anggap bukan komplain. Kita anggap sebagai feedback atau masukan dari tamu kepada kita. Jadi kita tidak pernah mengkategorikan bahwasanya komplain. Kita lebih mengkategorikan sebagai masukan dari tamu. Bahwasanya tadi yang pertama kita sudah minta maaf, kemudian yang kedua kita berterima kasih. Berterima kasih untuk apa? Berterima kasih telah memberikan keluhannya kepada kita. Jika tidak ada keluhan, maka otomatis kita tidak akan improve atau kita tidak akan mengembangkan kapasitas kita untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Itu tadi yang dinamakan kenapa kita tidak pernah memberikan itu sebagai komplain. Kita lebih mengidentifikasinya sebagai masukan kepada tamu. Yang pertama yaitu adalah tekniknya, yaitu redamkan dulu amarahnya untuk supaya temperaturnya itu menurun. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan adalah dengarkan baik-baik apa masalahnya, catat detailnya bila perlu. Kemudian kita minta maaf ketika memang feedback itu terjadi. Kemudian selalu ucapkan terima kasih apabila sudah dijelaskan semuanya. Itu selalu kita ucapkan terima kasih. Karena itu apapun itu masukan itu bukan komplain. Masukan kita bisa gunakan untuk mengembangkan pelayanan kita, mengembangkan fasilitas kita. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah mengenai latihan-latihan ini, pelatihan-pelatihan seperti ini memang benar seminggu 2 minggu biasanya setelah 1 hari 2 hari akan kita terapkan. Biasanya seminggu 2 minggu itu bisa lupa. Dan apa yang terjadi di Timur Tengah sana ketika untuk masalah penanaman sikap atau untuk menjaga standar operasional kita itu konsisten, itu kita memang melakukan training itu berkala. Jadi nggak cuma sekali 2 kali.
Jadi untuk level supervisor ke atas atau leader atau pimpinan itu mereka memiliki target di dalam pekerjaan, Mas. Jadi mereka memiliki target pekerjaan di mana salah satunya yaitu adalah memberikan training kepada bawahan-bawahan untuk selama 20 jam di dalam 1 bulan. Biasanya seperti itu. Kalau di Timur Tengah seperti itu. Jadi di dalam kontrak kerja itu mereka ada yang namanya target. Dan target salah satunya yaitu adalah memberikan training atau refreshment kepada karyawan baru atau bahkan karyawan-karyawan lama untuk memberikan training baru atau bahkan refresh produk-produk knowledge kita yang ada ini. Jadi alangkah baiknya itu bisa diterapkan di perusahaan kita untuk selalu menjaga agar kinerja kita, pengetahuan kita secara konsisten, kita memberikan target kepada atasan atau supervisor up. Itu kita bisa memberikan di dalam kontrak kerja kita yaitu adalah memberikan training di dalam 20 jam di dalam 1 bulan. Itu kontrak kerja kalau yang ada di Saudi Arabia. Kemudian kapan waktu-waktunya untuk memberikan pekerjaan ini, memberikan training ini? Satu, kita tidak selalu, kadang kita ada di namanya perusahaan itu high season dan low season. Jadi ada saatnya perusahaan itu rame pengunjung dan ada di saatnya perusahaan itu low season atau rendah pengunjung. Jadi busy time atau biasa weekend itu kan kita sepi, tidak terlalu banyak klien. Jadi kita bisa gunakan waktu itu selama 30 menit atau sampai 1 jam ke depan untuk melakukan refreshment atau training product knowledge, kemudian tata letak perusahaan itu harus kita lakukan. Kemudian kita sebagai pekerja profesional, sebagai tenaga operasional, ya kita harus menerapkan itu dan kita harus mengikuti apa yang dikatakan supervisor, karena tugasnya supervisor yaitu tadi adalah supervising atau orang yang bertanggung jawab menangani sebuah operasional dan untuk menjaga agar standar itu terjadi dan dilakukan oleh seluruh tim kita, yaitu dengan melakukan memberikan target itu tadi. Jadi target kontrak di dalam pekerjaan yaitu memberikan training minimal 20 jam selama 1 bulan. Itu kalau di Timur Tengah seperti itu. Nah, gimana Mas? Apa cukup untuk jawabannya? Cukup. Terima kasih, cukup panjang dan cukup jelas sekali. Terima kasih Pak Ismail. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang lain dari Cakra Medika Sumbawa. Belum ada yang bertanya ya? Cakra Medika Sumbawa. Halo, Mbak Retno. Silakan, Mbak Nora. Mbak Retno, mungkin saya sedikit ada contoh kasus untuk yang di Sumbawa, Mbak. Jadi ini terkait di bagian front office. Jadi ini terkait masalah pembayaran. Contohnya, jadi pada saat melakukan MCU itu kan customer untuk sistem pembayarannya kita kadang ada untuk pembayaran cash sama pembayaran via transfer gitu. Jadi ini ada customer datang medical check up itu dengan metode pembayaran transfer. Nah, dari customer sendiri itu mengatakan akan melakukan pembayaran via transfer dan buktinya itu bukti transfer itu dari prosedur kita sendiri kan harusnya kita terima pada saat sebelum proses pendaftaran berlangsung begitu. Tapi dari customer ini meminta untuk transfer itu dilakukan setelah medical check up selesai. Sementara teman-teman di bagian front office ini tidak diberikan jaminan seperti itu dari customernya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan baik dan bersikap tegas terhadap customer, tetapi tidak memberikan image atau kesan yang
tidak baik atau kurang sopan di mata pelanggan atau customer. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nora. Ini mungkin pertanyaan yang memang sering terjadi ya. Boleh dijawab Bapak Ismail? Gimana tadi pertanyaannya, Mbak? Mohon maaf agak terputus tadi. Baik, jadi pertanyaannya adalah dari front office di Cakra Medika Sumbawa, terdapat customer yang membeli produk medical check up. Nah, untuk aturan dari Cakra Medika sendiri, itu peraturannya membayar melalui transaksi transfer. Jadi, kalau di Cakra Medika harus transfer dulu di area pendaftaran baru boleh melakukan medical check up. Namun dari customer sendiri itu tidak diperkenankan jika membayar di front office. Jadi maunya membayar saat sudah pemeriksaan medical check up-nya selesai gitu. Jadi pertanyaannya bagaimana cara front office, petugas front office untuk memberikan edukasi terhadap customer-nya namun tidak menggunakan kalimat yang menyinggung gitu. Baik, jadi di sini adalah proses transaksi. Kadang memang ini sensitif ya. Ketika kita sudah berbicara tentang transaksi atau nominal itu sudah sensitif memang. Kadang memang seorang klien menginginkan suatu produk dan kadang mereka ingin mendapatkan produk itu terlebih dahulu baru melakukan pembayaran. Tetapi apa yang terjadi, kita sebagai front office memiliki standar operasional juga, standar dalam melakukan pekerjaan itu. Dan contohnya kita harus melakukan transaksi pembayaran dulu baru melakukan baru mendapatkan produk atau itu tadi atau medical check up. Nah, sifat kita yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama, kita edukasi tamunya, memang bahwasanya berikan edukasi kepada tamu bahwasanya peraturan di perusahaan kita adalah seperti itu, dan memang untuk proses pembayaran harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan medical check up. Nah, itu yang harus kita berikan adalah edukasi kepada tamu dengan menggunakan teknik itu tadi, communication skill. Nah, communication skill itu tadi yang pertama yaitu memang kita tidak boleh bertele-tele dalam menyampaikan informasi. Itu yang pertama, kita tidak boleh. Kemudian pentingnya communication skill itu yaitu satu, itu juga memang ada yang dinamakan materinya juga memang harusnya ada itu di communication skill. Jadi communication skill itu yang pertama adalah kita dapat mempertahankan argumen kita di dalam dengan lawan bicara kita, itu yang pertama. Kemudian kita dapat memberikan informasi yang jelas. Kemudian kita juga mengetahui apa yang kita bicarakan, karena ketika kita mengetahui sangat baik apa yang sedang kita bicarakan, itu kita berbicara akan sangat percaya diri. Jadi kita berikan saja edukasi kepada customernya bahwasanya perusahaan kita ini memang prosedurnya seperti ini, tapi menggunakan etika dan tata cara penyampaian yang benar. Itu tadi kalau dari saya sih intinya adalah perbaiki communication skill kita untuk memberikan edukasi kepada customer secara mengikuti dengan aturan perusahaan. Itu sih kalau dari saya, Mbak Reno. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Cakra Medika Bojonegoro untuk ditanya, dipersilakan. Front office dan pelayanan dipersiapkan. Pas colleagues sudah join pelatihan hari ini? Atau teman-teman dari Bojonegoro ada yang join pelatihan ini? Boleh dibantu Mbak Fia buat perwakilan dari Cakra Medika Bojonegoro untuk mengikuti pelatihan yang diadakan ini? Selanjutnya dari Cakra Medika Cikarang. Silakan Cakra Medika Cikarang untuk bertanya. Baik, sudah cukup. Saya ingatkan kembali untuk absensi terdapat link di kolom komentar. Yang pertama, silakan untuk mengisi link tersebut agar mendapatkan sertifikat. Ada yang mau ditanyakan kembali? Baik, sepertinya sudah.
Ya, silakan Bu. Silakan. Medika Bekasi, Bu Marsini, silakan. Mbak, Ya, silakan. Mohon maaf, suaranya putus-putus. Bu Marswida, suaranya putus-putus. Untuk absen ada di bagian chat kolom komentar yang pertama. Kolom chat yang pertama. Baik, ada yang mau tanyakan kembali? Sudah cukup? Baiklah, kita memasuki sesi terakhir. Terima kasih kepada Bapak Ismail yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan pelatihan yang diselenggarakan oleh Cakra Medika oleh bagian divisi HRD. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Semoga kita dapat bertemu kembali Bapak Ismail dengan pelatihan-pelatihan yang lainnya. Diharapkan apa yang kita pelajari hari ini dapat diterapkan untuk kita baik di Cakra Medika Bekasi, Cakra Medika Bojonegoro, Cakra Medika Jakarta, Cakra Medika Sumbawa, dan Cakra Medika Cikarang. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, baik, sudah cukup. Baik, dari bagian HRD, Pak Ismail mau bertanya, sebagai tim pelayanan sewaktu high season, itu lagi banyak pasien yang ada tidak tips-tipsnya agar kita tetap menjaga pelayanan tetap baik, ramah, dan sopan, tidak terbawa situasi yang crowded? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Sebagai tim pelayanan, sewaktu high season atau lagi banyak pasien, ada tidak tips-tips agar kita tetap menjaga pelayanan tetap baik, ramah, dan sopan, tidak terbawa situasi yang crowded? Jadi ini saya ambil dua contoh. Di hospitality dengan di hospital itu sedikit berbeda. Biasa ketika kita ambil contoh terlebih dahulu, pasien ini masalahnya apa terlebih dahulu? Kita harus kita ketahui dulu, apakah pasien yang baru datang ingin melakukan registrasi atau memang pasien yang sudah memang berada di lokasi seperti itu. Ketika kalau memang pasien itu sedang crowded, pasien memang baru datang untuk melakukan registrasi, jadi kita mengantisipasinya yaitu adalah kita harus menyediakan tempat transit terlebih dahulu, tempat transit, yaitu seperti ruang kosong atau bahkan ruang lebar yang kita berikan tempat-tempat peristirahatan untuk ketersediaan tamu menunggu selagi kita memproses pasien yang sedang kita tangani. Dan ketika di dalam kondisi crowded, biasanya tipsnya yaitu adalah kita bisa meminta pertolongan dari departemen lain. Contoh, departemen lain yang untuk membantu. Contoh, kita sebagai front office, kalau yang in charge atau yang sedang bekerja itu hanya satu atau dua orang saja yang jaga, sedangkan klien itu sangat banyak, jadi kita bisa meminta pertolongan dengan departemen lain. Meminta pertolongan untuk apa? Untuk mengkondisikan dan berinteraksi kepada klien-klien yang sedang menunggu itu. Jadi kita bisa melakukan seperti kita bisa membagikan air mineral, atau kita bisa mengarahkan di mana sih tempat untuk menunggu. Kemudian itu kita bisa meminta pertolongan dengan departemen lain. Karena kenapa? Kita bekerja di dalam suatu perusahaan itu kita memiliki tujuan yang sama, dan departemen lain pun memiliki andil juga untuk membantu pekerjaan dari front office departemen. Itulah yang dinamakan teamwork atau bekerja bersama tim. Itu kalau itu untuk tips-tipsnya sih seperti itu. Kita bisa memang crowded, kita bisa meminta pertolongan dari departemen lain. Kalau memang kita tidak bisa menghandle secara sendiri, seperti itu sih, Mbak. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Fitriani. Seandainya kita sedang mengangkat telepon, hanya ada pasien yang daftar, cara terbaik apakah yang harus kita buat? Karena posisinya kita sedang berbicara dengan telepon dan pasien yang datang juga harus berbicara.
Terima kasih. Kita sedang mengangkat telepon, hanya ada pasien yang daftar. Nah, ini tadilah memang kadang kita harus mengedukasi klien. Ini selalu terjadi dan ketika memang kita sedang berbicara di telepon dan ada tamu yang ingin mendaftar, kita edukasi mereka. Dan itu memang ada standar biasa di front office department ketika kita sedang berbicara di telepon atau memang ada yang datang lagi, kita bisa otomatis setidaknya kita memberikan recognize itu terlebih dahulu bahwasanya kita mengerti, bahwasanya kita realize bahwasanya ada tamu yang menunggu. Nah, kita bisa hold sebentar, yang di bagian telepon itu terlebih dulu, mohon menunggu sebentar, saya akan kembali. Biasanya seperti itu untuk standarnya. Jadi kita berikan, kita bisa sapa dulu tamu yang datang untuk mendaftar itu. Jadi kita berikan pengertiannya dan edukasinya kepada tamu yang akan mendaftar. Mohon maaf Ibu, Bapak bisa menunggu sebentar. Saya akan melayani tamu yang berada di telepon dan saya akan kembali kepada Ibu atau Bapak. Seperti itu sih. Kalau secara front office standar front office department ketika kita sedang berbicara dengan customer yang berada di telepon dan yang ada langsung datang seperti itu. Jadi kita bisa hold untuk sebentar saja, itu nggak makan waktu sampai 2 atau 3 menit, mungkin 30 detik itu sudah cukup. Baik, sudah cukup pertanyaannya untuk teman-teman front office dan pelayanan. Ada yang mau ditanyakan kembali? Jika tidak ada, saya reminder kembali untuk absen silahkan untuk mengisi formulir pendaftarannya absennya karena dibutuhkan untuk sertifikat. Baik, kita sudah memasuki sesi terakhir. Terima kasih Bapak Ismail atas waktunya. Sudah menjadi pembicara pada hari ini. Diharapkan kita bisa bertemu dengan pelatihan-pelatihan yang lainnya. Terima kasih buat insan Cakra Medika yang sudah bergabung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk meninggalkan meeting hari ini. Terima kasih Pak Terima Ismail. kasih. Terima kasih Pak Ismail.